Ini kemarin terjadi debatnya kemarin tanggal 2 bulan 9-nya 2020 ya. Di sini saya lihat Luga Tambunan sangat cerdas menjawab semua pertanyaan si Triruni Slayer, jagoannya Geraham Mualaf. Jadi sekarang Geraham Mualaf ini mulai panik ya. Semua jago-jagoannya menantang siapapun dari Kristen babak belur sampai menantang Christian Princess, Uti Watimena pun mereka babak belur. Saya tidak tahu apa yang mau mereka lakukan lagi. Kalau kalian lihat dari judul debatnya saja, sudah tidak menguntungkan bagi Kristen. Masa judul debatnya menyingkap tauhid Islam dalam Bible? Urusannya apa? Tauhid yang diimani oleh Muslim, Islam, dicari ke dalam Bible. Urusannya apa? Disinilah kalian lihat betapa cerdasnya Luga Tambunan. Pertama dia uraikan, Tuhannya sudah beda. Apa yang mau dicari-cari ya? Oke, kita lihat dulu bagaimana debat tersebut. Tapi saya langsung kepada pernyataan Luga Tambunan saja ya. Kita saksikan. Silakan. Oke, selamat malam. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan tentang perihal Allah yang esa, ya, Allah yang tauhid kalau kota orang Islam bilang. Sebenarnya untuk mengenal Tuhan ini tidak hanya cukup kita mengatakan esa, ya kan? Memang Allah itu esa, tidak ada satu orang Kristen pun menyangkal bahwa Tuhan Allah itu tidak esa. Tetapi untuk mengenal Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, kita harus mengenal secara detail. Ya, kita harus mengenal secara detail. Saya mengatakan bahwa Tuhannya Abraham dengan Tuhannya umat Muslim itu tidak ada hubungannya sama sekali. Sangat tidak ada hubungannya. Sekalipun memakai kata esa, ya, karena menurut saya semua isi Al-Quran itu ada di dalam Alkitab. Jadi Al-Quran tidak perlu menjelaskan pun kami udah tahu seperti apa Tuhan Allah yang esa gitu. Lalu kalau dikatakan pun orang Islam menghubung-hubungkan ayat Al-Quran dengan ayat Alkitab, menurut saya tidak ada hubungannya sama sekali. Kenapa tidak ada hubungannya sama sekali? Walaupun ada nama Musa di dalam Al-Quran, walaupun ada nama beberapa nabi di dalam yang ada di dalam Alkitab, tertulis di dalam Al-Quran. Nah, tetapi ada 2 poin yang saya nyatakan bahwa 2 poin ini adalah menunjukkan bahwa Allah di dalam Al-Quran dengan Allah yang di dalam Alkitab itu memang benar-benar bukan orang yang sama. Gitu, bukan orang yang sama. Kenapa saya katakan bukan orang yang sama? 1, poin pertama adalah Allah yang ada di dalam Alkitab itu adalah Allah yang bertata di atas cherubim. Nah, itu dulu poin 1. Allah yang di dalam Alkitab adalah Allah yang bertata di atas cherubim. Terus yang kedua, Allah yang ada di dalam Alkitab adalah Allah yang memiliki gelar. Gelarnya adalah yaitu disebut di dalam kitab Keluaran. Waktu Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai, waktu dia bertemu di semak belukar yang ada apinya itu dikatakan seperti ini, aku adalah Allah Abraham, aku adalah Allah Ishak dan Allah Yakub. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Jadi Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub ini adalah gelarnya Tuhan. Jadi Tuhan memakai 3 nama tokoh ini untuk memberikan identitas tentang dirinya, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Yakub kan berubah namanya menjadi Israel. Jadi kalau dikatakan bahwa Allah yang ada di dalam Alkitab adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Israel, itu adalah identitasnya Tuhan yang disembah oleh Musa, yang ditemui Musa di Gunung Sinai. Gitu. Jadi 2 poin ini sudah menunjukkan perbedaan bahwa Allah yang ada di dalam Al-Quran itu bukan Allah yang bertahta di atas cherubim. Apa itu cherubim?
cherubim ada di Yehezkiel pasal 1 adalah malaikat yang memiliki wajahnya ada 4, sayapnya ada 4. Tadi saya sudah kasih gambar tuh kepada si Gus Imron, tapi ternyata moderatornya bukan Gus Imron. Mau saya tampilkan tadi gambarnya. Coba aja minta Allah dulu, yang apa? Coba aja minta dulu. Coba minta dulu aja ke moderatornya. Tadi Alvaro udah nyiapin kok. Kalau mau ditampilin gambar. Tolonglah minta ke Gus Imron, masalahnya kan lagi live kayak gini kan nggak bisa untuk ngutak-atik lagi. Minta tolong sama si Fakrudin kalau bisa telepon Gus Imron. Jadi Allah yang bertata di atas cherubim itu adalah ciri-ciri utama Allahnya bangsa Israel. Terus ciri yang kedua adalah gelarnya adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ternyata gelar yang disembah oleh Tuhan umat Muslim, gelarnya sudah berubah menjadi Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi gelarnya Tuhan umat Muslim adalah Subhanahu wa Ta'ala, sementara gelarnya Tuhan yang disembah oleh Musa adalah Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Jadi di antara 3 nama ini kadang-kadang disebut di beberapa ayat di dalam Alkitab dia disebut dengan sebutan Allah Israel. Jadi Allah Israel itu adalah suatu gelarnya Tuhan. Bayangin Tuhan yang pencipta langit dan bumi memakai nama suatu bangsa untuk dirinya. Gitu loh. Sama seperti Luga Tambunan. Saya memakai nama bapak saya untuk menjadi nama saya, Lugahon Tambunan. Nah, demikian juga Tuhan pencipta langit dan bumi memakai nama suatu bangsa untuk dirinya, yaitu Allah Israel. Jadi Allah Israel ini adalah suatu gelar yang menjadi gelarnya Tuhan untuk selama-lamanya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada tiba-tiba suatu bangsa mengatakan bahwa dia menyembah Musa, bahwa dia menabikan Musa, dia merasa kenal dengan Nabi Isa, atau dia merasa kenal dengan para nabi, tetapi Tuhannya, saya melihat Tuhan umat Muslim tidak bertahta di atas cherubim, tidak bertahta di atas cherubim itu. Bahkan kalau saya tanya cherubim itu apa, semua ustadz saya tanya mereka nggak tahu ini apa sih Luga. Kamu ada aja deh. Nah, lebih gimana mau bisa disamakan. Jadi kalau Anda mengatakan tauhid, ya tauhid itu juga Anda tahu dari Alkitab. Buktinya Allah gelarnya Tuhan aja Anda salah. Anda rubah jadi Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang bertata di atas cherubim aja pun Anda nggak tahu. Jadi ya sama sekali konsep tauhid yang kalian dengung-dengungkan itu sebenarnya ya itu sudah kami tahu dulu di Alkitab. Jadi nggak perlu diajarin juga, kita udah tahu duluan gitu. Itu aja. Jadi kawan-kawan lihat, inilah kalau pendebat senior. Dia menutup celah untuk orang-orang itu mengklaim bahwa Allah yang di dalam Bible itu adalah Tuhan yang dalam Bible adalah Tuhan mereka. Ditutup celah. Pertama dia bilang bertahta di atas kerubim, sementara Allah SWT bertahta di atas ars, ya, yang ditopang oleh 8 malaikat, kerubim 4. Setelah itu dia tutup lagi bahwa itu gelarnya akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak ada dibuat aku Allah Abraham, Ishak, Ismail dan Kedar atau apa, nggak ada. Sehingga mereka tidak bisa masukkan. Dan dia bilang Yakub berubah nama jadi Israel. Aku adalah Allah Israel. Ini jawaban yang sangat cerdas kawan. Ya. Sehingga kalau mereka berotak encer, si Turunis Layar, dia nggak akan melanjutkan debat ini. Karena tuannya sudah tidak sama. Artinya judul yang mereka buat untuk menjebak si Luga nggak masuk. Menyingkap tauhid Islam dalam Bible. Kenapa tauhidnya Islam disingkap di dalam Bible? Saya heran. Mereka lama-lama tak percaya dengan kitab suci sendiri kawan. Itulah sebabnya saya bilang nanti mungkin di dunia ini hanya saya lagi yang tinggal, yang tersisa. Yang mana saya mengakui ucapan orang itu sendiri. Bahwa Al-Quran kitab suci paling lengkap, paling sempurna. Kalau nggak percaya kalian coba lihat. Sampai anak-anak pun itu ucapannya. Paling lengkap, paling sempurna. Tidak diubah-ubah, langsung dari Tuhan, tidak terjamah oleh manusia. Sekarang mereka sudah ragu. Tidak lengkap seolah-olah, sehingga mereka harus masuk ke dalam Bible. Menyelam ke dalam Bible, menyemplung ke dalam Bible. Tetapi setelah dapat ayat yang diinginkan, dia keluar. Dia bilang Bible sudah dirubah. Ngeri ya?
Pencuri saja tidak mau seperti itu kawan. Ya. Dia sudah nyemplung, putar sana, putar sini, masuk, ambil sana, ambil sini. Setelah digerogoti, dia keluar, dia bilang itu palsu. Padahal baru dia dari dalam situ. Kan aneh. Di tempat yang palsu, palsu artinya apa? Sudah kafir, sudah hina, sudah menghina Tuhan. Di tempat yang menghina Tuhan bisa dia menyelam, mengambil kebenaran untuk membenarkan apa dogma agamanya, dalil agamanya. Sangat mengerikan kawan ya. Tapi untung Luga Tambunan cerdas, dia tutup semua celah itu. Ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, potongannya hanya itu dulu saya ambil. Kalau kalian mau nonton, nonton aja nanti di Geraham Mualaf.